Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama, semoga kita semua selalu dalam kondisi yang sehat. Apalagi keadaan kita sekarang masih dalam situasi pandemi. Juga kita selalu diberikan ketentraman dan kedamaian dalam menjalani hidup kita. Adapun tujuan dan maksud saya membuat video ini yaitu menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Jufri Hardianto Zulfan dan kampus saya sendiri yaitu di Politeknik Teks Riau. Adapun mata tugas dari mata kuliah ini yaitu menerangkan salah satu permasalahan nasional serta menyajikan beberapa solusinya. Adapun permasalahan yang cukup menarik bagi saya yaitu permasalahan yang melatar belakangi kesimpang siuran keberangkatan timnas futsal putra Indonesia ke SEA Games. Sebelumnya mari kita lihat beberapa berita tentang keberangkatan timnas futsal Indonesia ini. Berita pertama bahwa mengatakan timnas futsal putra Indonesia ini tidak diberangkatkan. Adapun kata-kata kunci yaitu parameter kita adalah ujungnya prestasi, bukan yang lain jelasnya. Meski tak mendapatkan restu dari tim review, dikabarkan timnas futsal putra dan putri Indonesia masih terus berjuang untuk mengikuti SEA Games, tapi melalui pendanaan mandiri atau dari FFI. Setelah ini juga ada kata-kata ini tanggung jawab pemerintah, bagaimanapun juga ini kebijakan pemerintah. Jadi sudah diputuskan yang mandiri ini tidak diberangkatkan katanya. Dua masalah di sini yaitu pemerintah yang kekeh. Ini tanggung jawab pemerintah, tetapi timnas futsal putra yang notabene memiliki prestasi yang cukup. Adapun sebelum berita ini muncul, timnas futsal putra Indonesia sendiri menempati posisi 2 di Piala AFF se-Asia Tenggara setelah kalah di final dengan Thailand. Ini menunjukkan bahwa timnas futsal Indonesia adalah tim yang berprestasi. Kenapa tidak diberangkatkan? Juga di sini ada yang ingin memberangkatkan secara mandiri, tetapi kenapa pemerintah menolak? Sangat egois terlihat bahwa jika sudah ada orang yang ingin memberangkatkan secara mandiri, kenapa pemerintah menolak? Selanjutnya tiba-tiba saja ada berita akhirnya timnas futsal putra Indonesia resmi berangkat ke SEA Games. Ini menunjukkan kelabilan pemerintah. Jika netizen sudah berkoar, maka langsung diberangkatkan. Ada juga salah satu alasan bahwa timnas futsal putra Indonesia ini tidak berangkatkan yaitu juga alasan biaya dari pemerintah. Tapi kenapa ujung-ujungnya juga diberangkatkan? Mungkin ada dua masalah utama yang saya lihat di sini memberikan dampak kenapa timnas futsal putra Indonesia ini tidak diberangkatkan. Yang pertama,
mungkin indikasi korupsi. Setiap permasalahan Indonesia bermuara atau berujung ke korupsi ini sendiri. Entah bagaimana menyelesaikannya. Dan yang kedua mungkin penunjukan Menteri Pemuda dan Olahraga itu sendiri. Yang di sini Menteri Pemuda dan Olahraga saat ini yaitu Bapak Zainuddin Amali, yang notabene merupakan seorang sarjana ekonomi. Menurut saya pemilihan menteri ini sangat penting dikarenakan pengetahuan dan keahliannya yang tidak sesuai dengan bidangnya. Jadi bisa saja ini menyebabkan miskomunikasi dan akhirnya menyebabkan dampak kerugian bagi semua pihak. Jadi untuk selanjutnya saya harap agar pemilihan menteri atau yang duduk di kursi pemerintahan harus dipilih sesuai bidangnya, agar semua pihak dapat berkoordinasi dengan baik dan bekerja sesuai skill dan bidangnya. Serta untuk masalah korupsi, saya harap KPK diperkuat lagi dan mungkin kita mulai dari diri kita sendiri agar Indonesia ini dapat berkembang dan maju sesuai tujuan kita pada yang tertera pada Undang-Undang Dasar Negara. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta mohon maaf bila ada kesalahan.